25 ini ada. Iya, tulisannya tulisannya ini. 49 ya? Ya, 25 tidak? serat ini Berapa? 193. Wah, ini ada tanggalnya 18 Mei 2000. Ini 2020. Berapa kali? 8 bulan terakhir ini. Kalau surat tuh 249. 249. Ini berarti juga Mulai dari halamannya di 249. ini berarti 200 ini kan ya 200 Ini saya sedih. Tapi kan saya dulu bisa 205 benar 253. sekarang. Iya. Iya, soalnya salaman kan. Saya kemarin nggak ikut ya kok. Kemarin. Jadi berapa Bu? 253. 3 ayat 253. Kita sambil aja. Satu udah aja. Ya. Salah baru. Jadi masukin sampai ya. Baca Al-Fatihah dulu. Baca apa-apa. Dia baca Al-Fatihah dulu ya.
5 bulan. Nggak terasa Ya, ya. 5 bulan bukan 5 bulan. Jadi lama 2 bulan. Karena ini kali mungkin bulan mungkin nggak hadir selama itu. Oh gitu, iya. Mana tadi pas saya baca ya. Kayak saya iya, itu bukan 5 bulan. kan bulan puasa kemarin bulan Haji ya. kalau baru haji kan Iya. nah itu sebenarnya 2 bulanan. Saya mau bilang bukan 5 bulan ya udah. Iya, saya juga gitu nggak enak udah Iya, jadi sebenarnya enggak 5 bulan ya. Kalau 5 bulan setengah tahun. Cuma sekitar 2 atau 3 bulan ya. Alhamdulillah, tapi ya pas Ramadan juga kita kan ada kajian sebenarnya, kajian anak. Ya. Salam serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan hadirat kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat untuknya di akhir nanti. Amin. Bagaimana kabarnya ibu semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Tanpa satu apapun, alhamdulillah bisa berkumpul kembali di dalam majlis ini dengan keadaan ya tanpa kurang satu apapun. Dan sebelumnya mari kita berdoa ya untuk salah satu tetangga kita, saudara kita yang sedang mengalami musibah ya. Suami dari Ami ya, ayah Abinya Cem, mungkin kita tahu ya mengalami kecelakaan, dan sebagai seorang muslim kita mendoakan saudara kita karena al-muslimu kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan idza ishtaka minhum ahadun. Karena seorang muslim itu dengan muslim lainnya itu seperti bangunan ya. Jika ada salah satu mereka yang mengalami musibah, maka yang lainnya setidaknya mendoakan dan membantunya. Maka mari kita doakan tetangga kita, saudara kita yang sedang tertimpa musibah, semoga lekas pulih, lekas sembuh ya, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, yang untuk juga semoga diberikan kekuatan ya dalam merawat, menjaga suami dan keluarga. Maka mari kita membacakan Al-Fatihah, ala hadhihi wa kulli as-solihah. Al-Fatihah. Ibu semuanya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini sebelum kita mulai kajian kita, yang alhamdulillah sudah masuk ke bab sholat jamaah. Ya, tapi ada baiknya di sini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi, ya, sebuah renungan yang mana kemarin kan saya awal bulan ini habis mengikuti reuni ya di pondok saya. Jadi pondok saya itu ke 100 tahun ya. Ada rangkaian acaranya, ada reuni, ada berbagai macam acara. Nah, ada salah satu nasihat yang kiai kami berikan, yang nasihat itu berikan kepada kami. Mungkin ibu pernah lihat ya di status-status WhatsApp saya dari muslim saya, tapi saya kembali mengulang-ulang nasihat ini agar merecharge, mengisi kembali semangat saya, semangat kita ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslimah, itu apa? Beliau berkata seperti ini, anak-anakku, wahai ibu-ibu, wahai para ummahat, jangan pernah letih beribadah di atas sajadah yang telah kita pilih. Sajadah di sini maksudnya bukan sajadah secara hati ya, sajadah yang kita pakai untuk sholat saja, tapi sajadah di sini adalah apa? Sajadah ya segala sesuatu.
selalu ingat bahwasanya apa? Nah, jangan pernah letih untuk beribadah di atas sajadah yang telah kita pilih. Kita di sini kan memilih sebagai apa? Ada yang sebagai ibu rumah tangga, misalnya ada yang sebagai ibu pekerja. Sajadah kita kan berbeda-beda ya. Sajadah kita ada yang mungkin di rumah, ada yang mungkin di luar. Walaupun sajadah kita berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya kan kita jangan sangka saya di rumah aja kok sadar gitu. Justru di rumah saja kita jadikan sebagai sajadah kita. Mendidik anak, mengurus rumah. Ada juga yang bekerja di luar, kita jadikan sajadah kita, pekerjaan kita di luar itu juga sebagai apa? Ta'abbud dan sebagai ibadah kepada Allah. Karena apa? Tugas utama di dalam hidup ini adalah unjuk ketaatan. Baik ketaatannya itu berupa mahdoh dan berupa ma'kulah. Mahdoh di sini adalah ibadah-ibadah yang memang sudah disyariatkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang memang ada tuntunan syariatnya langsung. Ada juga yang berupa ibadah ma'kulah. Ma'kulah di sini ibadah yang bersifat mungkin keduniawian, seperti muamalah, seperti kita sekarang datang ke majelis taklim, yaitu untuk apa? Untuk tolabul ilmi. Kalau misalkan nih, utamanya sajadah yang sudah kita pilih itu ada kurang-kurangnya, ada lecek-leceknya, ada bolong-bolongnya, ada sobek-sobeknya. Kan tentu ya kita itu misalnya jadi seorang ibu di rumah nggak seperfect itu gitu. Banyak kurangnya kan, masih sering ngereoknya, masih sering marah-marah, masih sering dasar-dasarnya. Kita saja kita tuh masih ada bolong-bolongnya, masih ada lecek-leceknya gitu. Nah, tapi tetap pakailah sajadah itu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti karena ada kurangnya, ada bolongnya, ada leceknya, sajadah itu kita tinggalkan. Tapi tetap kita gunakan untuk beribadah sebaik-baiknya. Baik itu berupa ibadah mahdoh yang tadi ya. Mahdoh itu yang vertikal, manusia ke Allah. Sholat, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Yang ma'kulah itu yang horizontal, yang muamalah ma'anas, yang seperti kita bermuamalah dengan tetangga, dengan teman-teman kita, dengan sesama manusia. Nah, maka dengan profesi apapun kita sekarang ini, ya, jadikan sajadah-sajadah itu sebagai wasilah ibadah. Karena apa? Karena suami-suami kita itu sajadah kita, anak-anak kita sajadah kita, dan pekerjaan kita itu adalah sajadah kita. Misalnya kita punya lembaga atau punya toko, punya warung atau punya kegiatan, ya, jadikan itu adalah sebagai sajadah kita. Sajadah di sini adalah wasilah untuk beribadah. Karena apa ya? Karena beribadah itu kan tentunya sangat berat ya, dan ada pasti kendala-kendala. Tapi kita tidak boleh letih untuk menabung pahala-pahala ibadah tersebut dengan sajadah yang sudah kita pilih. Ya, kita memilih sebagai ibu rumah tangga, jadikan ibu rumah tangga tersebut sebagai sajadah kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ya, suami kita itu adalah sajadah kita, anak-anak kita adalah sajadah kita. Tugas kita, peran kita sebagai seorang istri juga sajadah kita. Maka ketika kita ingin menjadikan anak kita baik, suami kita baik, jadikanlah atau perbaikilah dengan kesolehan kita. Usahanya gimana sih cara mendidik anak, gimana sih biar suami kita itu baik. Maka caranya dengan kesolehan kita, dengan mendoakan mereka, dengan kita berbuat baik, dengan kita mencontohkan yang baik. Karena apa? Karena aslih nafsaka yasluh lakanas. Sebelum kita memperbaiki orang lain, kita juga memperbaiki diri kita sendiri. Ini bukan berarti saya udah baik ya. Ini juga saya nasihat kepada diri saya sendiri. Saya juga belum baik, maka saya juga. Ayo kita perbaiki diri kita sendiri agar kita itu bisa memperbaiki orang lain. Dan gimana kita memperbaiki anak kita kalau kita aja masih belum baik? Gimana kalau misalnya nak sholat, ngaji, puasa ini, tapi kita masih gitu. Ya anak juga pasti kan mau aja gitu kok, ngapain aku gitu. Nah itu kan berarti kan kita memperbaiki orang lain itu
masing-masing sesuai peran kita masing-masing dengan profesi apapun dengan sebaik-baiknya. Karena sajadah kita itu berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Peran kita ya itu beda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita datang ke majelis ini juga tujuannya apa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu apa? Yang salah satu cara untuk beribadah kepada Allah juga. Itu sedikit refleksi ya, nggak sedikit sih, agak banyak. Cuma itu tuh ngena banget gitu ya, ketika kita dikasih tahu, dinasihati seperti itu. Oh iya ya, sajadah saya sekarang adalah sebagai seorang ibu, maka jadikan sajadah saya sebagai seorang ibu ini dengan sebaik-baiknya. Langsung saja kita masuk pembahasan kita ya di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sekarang sudah masuk ke bab sholatil jamaah wal imamah. Seperti biasanya sebelum kita memulai, mari kita membaca Al-Fatihah untuk penulis kitab ini, untuk semua guru-guru kita, semua ustadz kita yang telah mengajari kita, untuk orang tua kita juga ya, karena salah satu kita bisa mendapatkan ilmu adalah suhbatul ustadz, ya, bergaul berwasilah dengan ustadz kita. Kalau kita tidak bisa sowan kepada guru kita, setidaknya kita mendoakannya ya, kita bersilaturahmi lewat doa ya. Itu adalah ikatan batin kita dengan guru-guru kita, dengan orang yang sudah mengajari kita khususnya ilmu agama. Al-Halimiyah wa Halimiyah Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaih. Wa lahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an wa qala al-Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah, ya, dari Abi Sa'id dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah itu lebih apa? Lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa derajat, Bu? 27 derajat. Tolong dibacakan artinya, menunjuknya. Walau ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat. Ibu-ibu yang pernah dengar sholat jamaah itu berapa kali derajat lebih baik? 25 apa 28? 27 apa 25? 27. Pernah dengar gak yang 25? Jadi sebenarnya itu ada dua ya. Baru dengar ya? Jadi kalau misalnya ada yang bilang 25 Bu, bukan 27, itu benar juga, karena memang di hadisnya itu di satu riwayat menyebutkan 27, di riwayat yang lain 25. Kenapa bisa berbeda-beda? Dua-duanya sama-sama benar, cuma memang ada yang 27, ada yang 25. Itu dari segi bisa jadi yang 27 derajat itu karena sholatnya lebih sempurna, bisa jadi jamaahnya lebih banyak, bisa jadi juga kekhusyukan di sholatnya itu lebih khusyuk, maka ada yang dapat 27, ada yang dapat 25. Jadi dua-duanya benar ya. Kenapa Bu? Minimal 25 ya udah. Minimal 25. Kalau sholatnya benar berarti. Tidaknya dapat 25 lah. Nah, maka di sini juga ya menjelaskan bahwasanya keutamaan sholat berjamaah itu amat sangat banyak. Ibaratnya kalau kita sholat sendiri dapatnya 1000, ya, kalau sholat berjamaah dapatnya 27.000 gitu, kalau misalnya dibandingkan dengan hitung-hitungan gitu. Nah, itu. Nah, hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu
tamangnya, sesungguhnya ini rasanya aku menyuruh mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan sholat dan diazankan buatnya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimani orang-orang itu. Lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk dan tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir berjamaah dalam sholat isya itu. Mutafaq alaihi, dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Nah, iya, ini jadi perumpamaan ya. Rasulullah itu menyebutkan bahwasanya kalau orang yang tidak sholat berjamaah itu rasa-rasanya itu pengen dibakar rumahnya. Saking utamanya sholat berjamaah itu sampai Rasulullah itu menyebutkan tadi. Sungguh aku pernah bertekad memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar lalu terkumpul, kemudian aku perintahkan sholat lalu diserukan sholat, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimani orang-orang, lalu aku mendatangi kaum laki-laki yang tidak menghadiri sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Ini bagi laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi bukan berarti ya kalau yang tidak sholat di masjid ya udah rumahnya kita bakar, yang enggak juga ya. Ini perumpamaan saja. Maka Rizal yang juga kepada utamanya, seandainya seseorang dari mereka mengetahui, kata Rasul ini kalau kalian itu tahu ya bahwa orang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan tulang yang berdaging. Ini pengibaratan gitu. Kan enak banget tuh, tulang yang berdaging tebal, yang gemuk, atau dua tulang rusuk yang baik, dua tulang iga. Itu kan perumpamaan sesuatu yang lezat, sesuatu yang enak gitu. Kalau kita bayangkan gitu, seseorang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan hal tersebut, pastinya mereka itu akan mendatangi sholat berjamaah dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru. Kalau mereka tahu bahwasanya itu seperti itu. Cuma ya kan mungkin ya tidak semua orang memahaminya. Walaupun hukum sholat berjamaah itu sendiri sebenarnya ada perbedaan pendapat, yaitu yang pertama mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu berpendapat sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah balik itu hukumnya wajib. Makanya kan pernah dengar kan, laki-laki itu harus sholat berjamaah di masjid. Itu pendapatnya Imam Hambali, mazhab Hambali. Yang kedua, imam-imam yang lain yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Tapi walaupun demikian ya, sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat amat dianjurkan, terlebih bagi laki-laki yang sudah balik, sudah mukallaf, yang kita memang berumur, maka ya sepatutnya itu sholat melakukan atau mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati 'alal munafiqina sholatul 'isya wa sholatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau hadwa. Muttafaqun alaihi. Wa anhu qala an-nabiy rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid farahasulahu falamma walla ta'an faqala hal tasma'u nida bis-shalah qala na'am qala fa'ajib. Nah, artinya apa, Bu? Sholat yang paling berat bagi seorang munafikin adalah sholat isya dan subuh. Sholat isya dan subuh. Benar gak? Yang paling males, yang paling berat itu sholat isya dan
Scrolling dulu lihat WA nih ada apa ya. Lihat berita di sosmed ada apa ya. Padahal apa tadi? Kalau mereka mengetahui keutamaan yang ada dalam dua sholat itu, kalau seandainya orang munafik itu tahu keutamaan dua sholat isya dan subuh itu, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Ibarat itu ibaratkan ya, kalau tahu keutamaan isya, keutamaan subuh, pasti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak-rangkak. Nah sekarang pertanyaannya, ibu gimana? Sholat isya dan subuhnya berat nggak? Enggak ya, insya Allah. Ya kita tidak tergolong orang-orang yang munafik. Terus setelah itu juga ada penjelasan tentang atau nabi rojul amal. Ada seorang laki-laki buta yang mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun. Jadi ceritanya suatu hari ada seorang buta datang ke Nabi, bilang, "Ya Rasulullah, aku enggak ada orang yang menuntun ke masjid." Itu padahal buta ya, ubur kan, uburnya ubur syaki gitu ya. Lalu ngadu ke Rasulullah, "Rasulullah, saya enggak bisa ke masjid karena enggak ada yang bisa menuntun saya." Para sholatku. Lalu Rasulullah memberi rukhsah. Falamma walla da'ahu faqala. Nah, ketika si laki-laki buta ini, kalau nggak salah ya Abdullah bin Mas'ud, beliau itu ketika mau pergi, lalu hal tasma'u nida, terdengarlah suara adzan dan Rasulullah bilang, "Kamu dengar nggak ada suara adzan?" "Iya, dengar ya Rasulullah." Qala na'am. Faqala, lalu Rasulullah bilang, "Fa'ajib." Ya udah, kalau kamu dengar panggilan itu, maka jawablah. Jadi tetap aja walaupun buta nggak ada yang nuntun ke masjid, tetap disuruh datang ke masjid. Nah itu karena saking pentingnya, saking utamanya sholat berjamaah di masjid. Yang selanjutnya juga masih sama ya, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa bima'ruf. Karena siapa yang mendengar panggilan dan tidak bisa mendatangi atau tidak bisa mendatangi sholat berjamaah kecuali ada udzur. Bahkan tadi kan disebutkan udzurnya itu karena buta tidak ada yang menuntun pun Rasulullah tetap ya memerintahkan untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Hadis yang selanjutnya wa Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholatus subhi falamma shalla Rasulullah idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuma faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala fasallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktum al-imam falam yusalli fasalliya ma'ahu fa innahu lakuma nafilah rawahu Ahmad wa lahu wa thalatha wa sahih wa tirmidzi wa ibn. Nah ini ya, jadi ceritanya pada suatu hari Rasulullah itu sedang sholat di masjid ya. Rasulullah sholat subuh. Sholat subuh di masjid. Setelah sholat subuh Rasulullah itu mendapati ada dua orang sahabat di luar masjid diem aja, nggak ikutan sholat. Idhuwa birajulaini lam yusolliya. Ada seorang rojul, dua orang laki-laki di luar masjid nggak sholat. Fada'a bihima, lalu Rasulullah manggil, "Ayo sini sahabat dua yang tadi yang nggak ikut sholat." Gitu. Tar'udu fara'isuhuma. Kedua sahabat ini ketakutan dong. Kenapa ya aku dipanggil? Gemeter gitu ya. Faqala lahuma, lalu Rasulullah itu bilang, "Ma mana'akuma an tusolliya ma'ana?" Kenapa kamu nggak ikut sholat sama kami di masjid? Qala, lalu dua orang itu menjawab, "Qad shallaina fi rihalina." Kami sudah sholat ya Rasulullah di rumah kami. Makanya kami nggak ikut jamaahan di masjid. Qala fala taf'ala. Rasulullah, jangan lakukan hal itu. Tidak shallaituma fi rihalikuma. Kalau kalian sudah sholat di masjid, tsumma adraktumal imam, terus kalian ke masjid, sudah sholat di rumah, terus pas datang ke masjid menemui imam sedang sholat bersama jamaah, ikutlah sholat bersama imam tersebut. Tapi kan udah sholat ya Rasulullah. Fasolliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah.
Karena ketika kalian ikut sholat berjamaah di masjid, itu kalian sama saja melakukan sholat sunnah. Jadi bukan berarti sholatnya 2 kali, tapi yang di rumah itu sholat wajib, yang bersama imam dapat pahala sholat sunnah. Ada kan kita gini ya, datang ke masjid itu kita mendapati orang lagi sholat jamaah, kita diem aja. Kenapa? Kan saya udah sholat di masjid. Di rumah. Ya di rumah salah. Nah, Rasulullah mengajarkan ketika kita datang ke masjid dan mendapati ada yang sedang berjamaah, ikut aja sholatnya, ikut sholat. Niatnya dia sholat sunnah. Oh, nggak sholat sunnah. Tapi rokaatnya ngikutin imam gitu Ustaz. Iya, ikutin. Kalau 3 ya 3. Kadang kita tuh seperti itu ya, kita udah sholat di rumah gitu, di masjid kan udah sholat. Nah, Rasulullah ngajarin ya walaupun di rumah udah sholat, ketika kita mendapati orang yang sholat berjamaah, ikut aja, nanti kita dapat pahala sholat sunnah. Nah, baru tahu kan? Makanya kadang ya kalau lagi acara-acara gitu, misalnya acaranya pada isya, orang-orang tuh datang, tapi sholat dulu di rumah, sholat isya dulu di rumah, pas ke masjid masih dalam sholat isya, nunggu-nunggu di luar. Padahal ya harusnya ngikut aja sholat, jangan nunggu ya. Seperti ini Rasulullah melihat ada 2 orang sahabat tidak ikut sholat, alasannya karena udah sholat di rumah ya Rasulullah. Nah, jadi ikut aja sholat berjamaah, maka kamu akan mendapatkan pahala sholat sunnah. Bukan berarti sholatnya 2 kali sholat wajibnya. Tapi tapi kalau jumlah rakaat itu nggak usah digenepin gitu, nggak usah. Iya, misalnya kita niatin sholat sunnah tahiyatul masjid aja, nggak apa-apa. Misalkan imamnya kan niatnya sholat isya, kita niat sholat tahiyatul masjid boleh. Dan itu mungkin imam udah misal dari rakaat gitu misalkan, nah kita tetap diikuti, nggak usah, berarti nggak usah kita tambah 2 rakaat lagi, nggak usah. Ya kalau misalnya sholat isya kita niatin aja sholat qobliyah 4 rakaat. Iya, kalau misalnya imamnya kan udah 2, kita nanti tambah lagi 2. Tetap harus disempurnakan rakaatnya itu. Iya. Bu, misalnya kita udah sholat isya, tapi di rumah udah qobliyah sama ba'diyah. Jadi kan kata ibu boleh qobliyah 4 rakaat, kan udah di rumah. Ya udah sholat sunnah mutlak, ada lagi. Oh. Ya namanya masih banyak sholat sunnah yang lain. Tapi rakaatnya mengikuti sholat waktu itu ya. Iya. Sholat sunnah mutlak itu misalnya kita udah sholat qobliyah, udah ba'diyah, udah sholat yang lain, udah sholat tahiyatul masjid, ya udah sholat sunnah mutlak aja. Boleh. Ya aku baru dengar sunnah mutlak deh ya. Kecuali sunnatul mutlaki. Pokoknya ya Allah, saya niat sholat sunnah mutlak, misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah bisa. Dapat deh pahala sholat sunnah. Bisa nggak? Berlaku untuk wanita atau laki-laki? Semuanya. Semuanya. Kadang kita juga datang ke masjid pengajian, kita udah sholat dulu di rumah, tapi di masjidnya ternyata masih sholat. Ikut aja nggak apa-apa, seperti yang Rasulullah ajarkan di hadis ini. Jangan kita diem aja liatin orang yang berjamaah. Kan saya, dia dapat keutamaan sholat berjamaah dan dapat pahala sholat sunnah. Tapi saya udah qobliyah, udah ba'diyah, udah tahiyatul masjid, udah ada. Dan maka ada lagi kok sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah tanpa alasan apa-apa. Karena sholat sunnah aja. Iya. Saking mudahnya semua sholat sunnah. Bagus banget Ben. Banyak amal-amal lagi ya. Lagi pengen berkantor ya. Bukan di rumah sholat sunnah masjid. Dua udah dilewat nih. Saking semua udah dikerjain sampai bingung sholat sunnah apa lagi. Ada lagi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak mau seberapa banyak silah. Dan kalau sholat sunnah mutlak itu waktunya ditentuin nggak Ustaz? Ada ulama yang bilang kalau sholat sunnah, kalau sholatnya sholat sunnah mutlak nggak boleh di waktu-waktu yang terlarang. Tapi ada yang memperbolehkan sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang, tidak dilarang tapi makruh. Tapi sholat sunnah mutlak itu yang kayak misalnya kita ketika ya ini sekarang udah sholat duha gitu kan, dengan sholat tarawih ya gitu, ya udah sholat sunnah mutlak aja. Menambah pahala ibadah
saja sholat sunnah mutlak. Insya Allah dapat pahala kesunahan sholat sunnah. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ja'ala al-imanu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbaru wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu wa asluhu fi shahihaini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya takbir, ya kita ikutan takbir. Ingat ya, imam dulu baru makmum. Jangan mendahului. Jangan imamnya belum takbir, kita takbir duluan. Enggak sah sholatnya. Karena apa? Salah satu hal yang membuat kita tidak sah sholat berjamaah ketika kita mendahului takbirnya imam. Takbir kan salah satu rukun ya, yang di awal niat terus takbir. Kalau misalnya ustazah imamnya belum rukuk, belum sempurna rukunya, tapi kita keburu rukuk duluan, tapi kita nggak sengaja, boleh nggak? Itu makruh ya, kalau tidak disengaja. Pernah kok pas lagi sujud kita berdiri duluan Iya, belum. Tapi nggak sujud sengaja. lagi Bu? Hah? Harus sujud lagi? Enggak, kalau sujud lagi menambah rukun ya. Tambah Iya. Iya kok awalnya kan saya ketinggalan malah Bu jadinya. Iya, jadi itu ada gini. Ada yang imam dulu baru makmum, ada yang berbarengan, ada yang makmumnya duluan baru imam. Nah, seharusnya itu imam dulu baru makmum. Itu yang disyariatkan. Yang tidak dibolehkan makmumnya mendahului imam, karena imam itu kan dijadikan untuk diikuti. Kalau keadaannya kayak tadi, ibu pernah ya bangkit dari sujud, imamnya belum. Kalau tanpa disengaja nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja itu tidak sah sholatnya nanti. Apalagi kalau mendahului takbiratul imam, imamnya belum takbir, kita udah takbir. Lagi mana imam, kita kan ikutin imam. Imamnya belum mulai sholat, kita udah mulai duluan. Lama nih imamnya. Iya. Imamnya lama ya. Kita tungguin nanti kita ada yang gimana tuh? Ya nunggu sampai bareng gitu udah. Sampai selesai lafaz takbirnya baru kita. Agar kita tidak terhindar dari mendahului takbiratulnya imam. Karena apa ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Faidah kabaru fakabaru, kalau imamnya takbir kita takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira, jangan takbir duluan sampai imamnya benar-benar selesai takbirnya. Wa idza raka'a, kalau imamnya rukuk, farka'u maka rukuklah, wala tarka'u hatta yarka'a. Jangan rukuk duluan kalau imamnya belum rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, berarti kan iktidal ya. Ketika imam bilang sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka makmumnya bilang Allahumma rabbana lakal hamdu. Atau yang biasanya kita baca itu rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil syi'ta min syai'in ba'du. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Dan kalau imamnya belum sujud, ya kita jangan sujud duluan. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya sholat sambil berdiri, kita sholat sambil berdiri. Sholat sunnah, saya tanya, sholat sunnah boleh sambil duduk nggak? Boleh nggak sambil duduk? Sholat sunnah boleh sambil duduk ya. Tapi pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Kalau imamnya misalnya lagi sholat sunnah sambil duduk, yang makmumnya juga berarti ikut duduk. Tapi nggak pernah lihat kan? Karena emang kalau misalnya mampu berdiri, ya lebih baik berdiri agar pahalanya full ya. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Nah, kalau imamnya sholatnya sambil duduk, maka yang makmumnya juga ngikutin sambil duduk. Belum pernah sih ya. Nggak pernah lihat juga lagi. Iya. Ya ini hanya untuk sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu, kalau memang nggak ada ukur, maka harus berdiri tiang ya.
Tapi kalau sholat sunnah boleh sambil duduk walaupun nggak duduk, tapi pahalanya setengah dari sholat orang yang berduduk. Ini yang hadis selanjutnya masih sama ya. Ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala taqaddamu kamu bi wal yatamma bikum wa man ba'dikum rawahu Muslim. Jadi kalau misalnya ada yang datang terakhir atau datangnya itu telat-telat ya, maka isilah dulu saf yang depan. Ya, jangan yang misalnya safnya ada yang di depan, ada yang di belakang. Kadang kan kita kalau sholat tarawih ya, sholatnya itu safnya loncat-loncat kan, apalagi anak-anak kayaknya di belakang. Karena apa? Karena kita itu misalnya softnya di sini, berarti kita itu ngikutin soft yang di depannya. Kita itu mengikuti, memaklumi soft yang setelah sebelum kita. Nah, begitu pula sebelumnya, soft yang di sini ngikutin soft yang setelahnya, sebelumnya, maaf. Nah, kalau softnya loncat-loncat, itu walaupun sholatnya tetap sah, tapi tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Kalau perempuan kadang-kadang suka ribet gitu ya. Itu perempuan gitu. Pengen dibawa. Iya, disuruh maju juga Iya nggak kan, mau. kalau tarawih ya, pasti saya lihat nih, pada ke belakang dulu, di depan masih kosong. Padahal kita sholat berjamaah gitu. Sekarang kalau misalnya itu renggang tangan dia juga kalau kita demet itu kan risih kayaknya. Iya emang, itu memang PR banget sih. Makanya ini kan Sejadahnya kan beda Lebar-lebar. lebarannya gitu, jadi kadang yang ini lebar, yang di belakangnya lebih kecil gitu, jadi nanti kepepet sama yang kiri kanannya, jadi nggak sejajar. nanti ada penjelasannya. Jadi sejajarkannya itu pakai leher kita, bukan dempetan kaki kita. Jadi orangnya yang Diluruskannya itu melihatnya dari ini. Leher kita kalau misalnya dilihat dari ujung itu lurus. Tapi memang ada madhab yang kakinya harus dempet-dempet, dirinya harus dempet-dempet. Dulu saya waktu di Mesir tuh pernah dipepet sama ibu-ibu sama saya. Jadi harus nempel, dirinya harus nempel. Tapi malah sholatnya jadi nggak khusyuk. Karena apa? Karena kaki saya tuh dicari terus sama ibu. harus sholat dari nyari kaki. Iya, Banyak gebrakan dong Bu, jadinya. Iya, jadi sepanjang sholat si ibu tersebut pengennya itu kakinya nempel di kaki saya. Ya memang ada madhab yang seperti itu, yang benar-benar kita tuh harus nempel, kakinya nempel, badannya nempel. Tapi malah saya jadi nggak khusyuk kayak dipepet terus ini di apa sih ya? Didorong-dorong terus si ibu, itulah saya nggak khusyuk jadinya sholatnya. Padahal nanti ada disebutkan soft itu dilihatnya itu dari diri kita, leher kita diluruskannya lewat situ. Kalaupun tidak mepet-mepet sekali itu tidak apa-apa, yang penting jangan sampai renggang sekali. Kalau misalnya rapat itu akan lebih baik. Kalau misalnya setnya udah terus ada yang baru datang satu di belakang itu katanya dia nggak ikut berjamaah. Nah, ada nanti hadisnya. Oh, Jadi ini ada nanti hadisnya, saya spill dulu ya. Kalau misalnya sholat berjamaah terus di barisan itu sudah penuh, kita nggak bisa, kita sendirian di belakang, kita boleh nepuk di depan kita untuk mundur. Kalau yang nepuknya paham. Kalau yang ditepuknya, ini ada apa ya saya ditepuk? Jangan-jangan saya dihipnotis. Apa saya jadi imam lagi? Iya.